Hai teman-teman, kembali lagi bersama Sania Mahalul A'la. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan methods yang formula dan equations yang ini di Microsoft Matematik ya. Yang pertama, sebelumnya kita masuk ke, tentunya kita harus buka Microsoft Matematik terlebih dahulu. Yang kedua yaitu kita klik yang formula dan equation ini. Kita klik. Di sini ada aljabar, geometri, trigonometri, fisika, kimia, dan lain sebagainya. Kali ini kita akan mencoba untuk yang aljabar ya. Oh ya, ini methods itu terdapat di tab home ya, yang ini. Tab home kan ini ada home, ada insert, ada view. Methods atau alat-alat matematika ini berada di tab home. Kita pada ini kita klik yang aljabar ya, kita coba yang aljabar. Di sini ada quadratic formula atau rumus kuadrat atau sering kita sebut sebagai rumus ABC. Ada juga solution to quadratic equation in standard form atau solusi-solusi untuk kuadrat untuk persamaan kuadrat dalam bentuk yang standar. Bentuk standarnya yaitu bentuk bakunya ya. Bentuk bakunya yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini untuk mencari solusi-solusi atau penyelesaian dari kuadrat bersamaan kuadrat. Ada juga untuk yang mencari gradien, mencari titik tengah, dan lain sebagainya di sini. Kita akan coba untuk menggunakan plot pada quadratic formula atau rumus kuadrat. Ini kita klik. Di sini ada plot this equation dan copy. Kita klik yang plot this ya. Kita klik yang plot this equation, kita klik. Kita tunggu sebentar, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu setelah itu kita masukkan, klik yang equation and function, yang ini, kita klik, akan muncul seperti ini. Lihat di sini kita bisa memasukkan persamaan apa yang kita inginkan untuk kita cari nilai X-nya atau kita cari grafiknya. Kita ganti dulu ya, yang A satu saja, kita coba 1, untuk B-nya 4, untuk C-nya 4 juga deh, 4. Lalu kita klik enter. Setelah kita masukkan persamaannya, kita klik yang graph. Akan muncul grafik X kuadrat plus 4X plus 4 ini. Lalu, jika kita ingin mengetahui nilai X dan nilai Y-nya, kita klik yang trace ini. Kita klik trace, di sini akan muncul nilai X dan nilai Y-nya. Kita dapat melihat jika X sama dengan 0, Y berapa sih? Jika X sama dengan negatif 1, Y-nya berapa sih? Seperti itu. Lanjut ya. Yang kedua, kita akan mencoba untuk mencari solusi-solusi untuk persamaan kuadrat dalam bentuk yang baku. Kita kembali lagi ke tab home, klik formula equation yang aljabar, lalu muncul seperti ini lagi. Muncul tampilan seperti ini, kita klik yang kedua ini ya, solution to a quadratic equation in standard form. Kita klik, di sini ada solve this equation, plot this equation, dan copy. Karena kita akan menyelesaikan persamaan tersebut atau mencari nilai X secara langsung, kita klik yang solve ya. Solve this equation. Akan muncul tampilan seperti ini. Nilai A, nilai X,
B, dan C. Kita coba untuk yang A-nya. Yang A-nya berapa ya? 2 saja. 2. Kita kan akan mencari nilai X. Jadi nilai X-nya dilewati saja. Kita kan belum tahu lah lihat nilai X-nya. Yang negatif 5. Kita coba yang B negatif 5. Yang C negatif 12. Enter. Kita tunggu sebentar. Ini dia hasilnya. Yang ini. Hasilnya adalah X1 adalah negatif 3/2 atau negatif 1,5, yang X2 adalah 4. Lalu bagaimana sih caranya kok langsung jawaban gitu ya? Di Microsoft Matematik ini kita juga dapat melihat cara atau step per step, langkah per langkah bagaimana cara mendapatkan nilai X tersebut. Ini solution step using the quadratic formula atau langkah-langkah penyelesaian menggunakan rumus kuadrat, dan kita bisa membukanya. Kita klik yang tambah sampingnya itu. Ini ada lengkap langkah per langkah. Atau kalau kita nggak mau pakai rumus kuadrat, di sini juga disediakan solution step for completing the square atau langkah penyelesaian untuk melengkapi kuadrat atau kuadrat sempurna kalau kita sebut. Kita coba rumus lain lah. Kita coba rumus lain apa ya? Kita klik ke bawah. Kita coba yang ini. Mana ya tadi ya? Di sini ada midpoint formula. Midpoint formula atau titik tengah, rumus titik tengah dari 2 titik. Di sini juga kita bisa loh mencari titik tengah dari 2 titik. Kita klik plot this equation, kita plotkan, kita grafikkan, kita gambar. Lalu karena ini kan terdiri dari 2 titik, jadi yang kita pencet bukan untuk masukkan persamaannya, yang kita klik bukan equation and function, tapi yang datasheet. Karena terdiri dari beberapa data, nggak hanya satu data. Kita klik. Di sini udah tercantum X1, Y1, X2, Y2, dan lain sebagainya. Kita klik yang X1-nya 2, misal X2-nya 7, yang anunya ini 4 ya, 4 sajalah. Berapa ya? 4 sajalah. Lalu yang ini 3, kita masukkan 2 juga. Yang X2 ini kan tadi kan saya milih 4. Yang X1-nya ini tadi saya milihnya 2. Yang ini 7. Y2-nya 3. Lalu setelah kita ganti X1 dan X2, kita klik enter. Setelahnya kita klik yang grab. Di sini udah terlihat. Ini adalah titik awal X1, Y1. X1, Y1 kan 2,7. Ini 2 dan 7. 2,7 yang X1-nya. Sedangkan X2 berada di sini. X2, Y2 berada di sini, yaitu 4,3. Lalu titik tengah dari 2 titik ini berada di sini, yaitu 3,5. Gampang kan? Cara-cara ini, yang cara-cara pakai formula and equation atau rumus-rumus dan persamaan, itu hampir sama saja semuanya.
baik cara untuk mencari gradien, baik cara untuk mencari persamaan suatu garis. Tinggal kita plotkan atau kita solve. Plot untuk yang kita gambar-gambar atau yang kita solve untuk mencari suatu penyelesaian. Mudah kan? Mungkin materinya cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.